Gadis ini dengan banyak bekas luka di wajahnya, terus-menerus melihat dirinya di cermin. Dia kemudian menggunakan pemotong kertas untuk memotong rambut dalam kesakitan dan menangis. Karena dia diperkosa oleh 3 teman sekelasnya. Sang ibu menggugat di pengadilan untuk mencari keadilan bagi putrinya. Tetapi pengadilan mengatakan tidak ada cukup bukti, sehingga tersangka dibebaskan. Sang ibu pergi mencari ketiga bajingan itu untuk diajak bicara. Tapi dia dipukul. Pada saat itu dia tidak mau percaya pada siapa lagi. Dia ingin menggunakan caranya sendiri untuk mendapatkan keadilan bagi putrinya. Gadis ini bernama Ngah, 17 tahun adalah siswa SMA. Ngah disukai oleh banyak orang, termasuk Johan. 2 orang mengirim pesan untuk berjanji akan bertemu di atap gedung malam itu. Ngah membawa coklat yang dia buat sendiri ke tempat pertemuan dan melihat bahwa Johan sudah lama menunggu di sana. Dia menyerahkan sebatang coklat padanya. Johan hanya membuka dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Ngah berpikir dia tidak pandai membuat coklat, lalu ada tawa keras di belakang. Merasa tidak nyaman ketika dia ingin pergi, tetapi sudah terlambat. Ibu dia Yolim ketika sampai ke rumah melihat putri dia belum pulang juga. Dia ambil HP ingin telepon anaknya, tetapi melihat ada SMS minta tolong dari Ngah. Dia merasa bahwa ada yang tidak beres, langsung datang ke tempat sekolah. Saat di jalan dia menerima telepon dari rumah sakit. Melihat anak tadi pagi masih baik-baik saja, tetapi sekarang dia berbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah memar. Untungnya anak bisa bangun, ibu dan anak berpelukan dan menangis. Polisi dengan cepat menangkap 3 bajingan itu. Mereka tidak takut tapi sikap mereka sangat bosi. Walaupun sedang di kantor polisi, mereka masih bisa tertawa dan membahas tentang Ngah. Yolim tidak bisa menahan lagi, ingin pukul para bajingan ini tetapi didorong sampai jatuh. Ngah merasa lebih baik, polisi datang untuk memeriksa bukti. Buka baju dia dan ajukan pertanyaan yang sangat sensitif. Membuat rasa takut di hati Ngah bangkit kembali. Setelah sembuh, ibu dan anak kembali ke rumah. Melihat putrinya hanya berbaring di tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun membuat Yolim sangat sedih. Ngah, selain berbaring di tempat tidur, akan pergi ke kamar mandi sepanjang hari. Dia merasa bahwa tubuh sangat kotor, dia harus mandi untuk membersihkan dirinya sendiri. Inspektur datang untuk bertanya kepada atasan mengatakan ada kasus yang lebih serius sebelumnya. Korban dianiaya sampai mati, tetapi pelakunya masih di bawah umur, sehingga tidak dihukum oleh hukum. Ngah masih hidup, bahkan jika masih penyelidikan lebih lanjut, tidak akan ada hasil. Karena pelakunya masih di bawah umur, bahkan jika ada gugatan, itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang terbaik adalah berdamai, lebih baik mendapatkan uang untuk putrinya. Tidak peduli seberapa marah, tidak ada cara. Hanya hukum yang bisa disalahkan. Inspektur mencari Yolim untuk mengulangi kata-kata dari atasannya. Orang tua para bajingan itu juga mencari dia, mengatakan bahwa anak-anak mereka terlalu muda untuk mengerti makanya baru berani melakukan hal yang keterlaluan seperti itu. Mereka memberikan uangnya dan ingin untuk berdamai. Yolim tetap mau menuntut ke pengadilan, bajingan itu harus dihukum. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan bahwa mungkin anak kami melakukan kesalahan ini, kenapa ingin menghancurkan masa depannya. Dan omong Yolim sudah lama cerai, mungkin tidak tahu bagaimana cara untuk ajarin anaknya. Jika anak saya adalah bajingan, anak Anda juga tidak beda apa. Yolim marah bangun dan langsung pergi. Di pengadilan, hakim ambil alasan karena Ngah yang kirim SMS duluan jadi ada juga bagian dari tanggung jawab. Karena tidak punya cukup bukti jadi hakim memutuskan para bajingan itu tidak bersalah. Meskipun Yolim memohon seperti apa, juga tetap tidak bisa berubah keputusan dari hakimnya, tragedi baru saja dimulai. Ngah balik ke rumah menjadi stres, setiap hari hanya berbaring di tempat tidur. Kadang-kadang tanya kepada ibu. Emang benar bisa? Pura-pura seperti tidak ada masalah apa? Yolim tidak tahu harus jawab apa, hanya harapkan waktu akan membantu untuk sembuhkan semua. Tetapi tragedi belum berakhir di sini. Para bajingan itu SMS dan menancam suruh keluar untuk bertemu. Jika tidak akan ada banyak video posting di sosial media. Ngah sangat takut, dia bawa pisau mau minta semua video itu. Dia membawa cellonya dan berpura-pura pergi untuk berlatih. Yolim juga tidak banyak pikiran, dia berpikir bahwa anak dia sudah merasa lebih baik. Ikuti SMS, Ngah datang ke rumah Park John. Gadis itu sangat ketakutan, matanya penuh kekhawatiran. Lalu Park John seret dia ke kamar. Ketika Ngah balik ke rumah, melihat seluruh tubuh anak banyak lukanya, Yolim takut jadi tidak banyak tanya kepada anak. Di hari berikutnya Yolim balik ke rumah tetapi tidak ada siapa. Mendengar suara di kamar mandi dan mengira putrinya sedang mandi.
Tetapi ketika membuka pintu dan masuk ke dalam, dia langsung terkejut. Putrinya memotong pergelangan tangannya untuk bunuh diri. Setelah membalut luka putrinya, dia membawanya ke rumah sakit. Di jalan terus-menerus memanggil nama anaknya, menyuruh anak jangan tidur. Buka mata dan gunakan nafas yang lemah untuk mengucapkan 4 kata. Ibu, jangan nangis. Pada akhirnya, putri dia tidak bisa menyelamatkan karena kehilangan begitu banyak darah. Pada saat mendengar berita itu, Yolim pingsan. Beberapa hari yang lalu putrinya masih sehat tetapi sekarang dia terbaring tak bergerak lagi. Yolim memeluk tubuh dingin putrinya dan menangis. Setelah menyelesaikan pemakaman putrinya, dia kembali ke rumah. Kamarnya sepi sekarang, tidak ada suara apapun. Saat dia buka kulkas melihat kue ulang tahun yang disiapkan oleh putri untuk dia. Di atas kue ada tulisan, "Ibu jangan nangisnya." Yolim tersedak kembali dan menangis. Seragamnya sudah kering, dia membungkusnya dan meletakkan di kamar putri. Melihat HP anak di meja. Dia membuka HP-nya dan melihat ada SMS dari Park John, ancam harus bertemu dengannya. Setelah membuka video di dalam SMS, Yolim benar-benar putus asa. Ternyata anak bunuh diri karena diperkosa sampai 2 kali. Dia marah ingin hancurkan HP tetapi langsung tenang kembali. Malam itu dia pegang HP mencari Park John, mau minta video tapi dihajar olehnya. Untung ada polisi lewat dan selamatkan Yolim. Inspektur Oh menyuruh Yolim untuk menyalahkan Park John, setidaknya dia bisa dikurung selama 2 minggu. Dia bilang semua udah lewat bukan bajingan itu. Membuat Inspektur Oh tidak dapat dimengerti. Ayah Park John membawa uang untuk berterima kasih padanya karena tidak melapor. Yolim bilang dia membawanya pulang, akan membutuhkannya nanti. Ayah Park John berpikir dia sudah gila, lalu langsung pergi. Mulai saat ini dia mulai merencanakan balas dendam. Putri dia yang cantik telah bunuh diri. Hukum tidak bisa menghukum orang jahat, maka dia akan menggunakan cara dia sendiri. Di malam hujan, Yolim mengambil pisau dan mencari Johan. Dia bilang dia tidak bersalah karena dia dipaksa sama yang lainnya. Dia juga tidak menginginkan seperti itu. Saat melihat di HP dia ada foto jadi Yolim percaya dan memaafkan anak itu. Berdasarkan pesan di telepon, Yolim menemukan rumah Min Seo. Ketika melihat ke dalam ruangan tempat putrinya diperkosa, dia tidak bisa menahan air matanya. Pada saat itu Min Seo pulang, dia menggunakan pisau paksa bajingan itu untuk menyerahkan HP. Tapi kekuatannya terlalu lemah jadi disingkirkan oleh bajingan itu. Selama kekacauan, tenggorokan Min Seo digorok. Awalnya Yolim agak merinding tetapi dia berpikir bahwa dia sedang balas dendam untuk anaknya. Lalu di tempat parkiran dia menemukan Park John. Park John tidak takut lalu berkata, "Bukannya anak itu sudah meninggal, kenapa masih mencari saya? Sial benar deh." Yolim mendengar tetapi tidak omong apa, berbalik dan pergi. Park John nyalakan motor, Yolim juga nyalakan mobil. Tabrak secara langsung membuat Park John terbang jauh. Melihat pria itu sedang berbaring di tanah, Yolim injak gas. Menabrak pria itu sekali lagi baru dia pergi. Kamera di tempat parkir menangkap pemandangan itu, jadi Yolim dicari di seluruh kota. Inspektur Oh dari komputer punya Min Seo menemukan video klip sedang diperkosa. Tidak menyangka anak dia adalah orang di belakang ini. Dia marah dan menelepon putrinya, mengapa putri tidak bersaksi? Karena terlalu takut akan dibalas dendam, jadi putrinya tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Yolim telepon ke Inspektur Oh, dia mengakui jika dia yang bunuh 2 bajingan itu. Dia sudah balas dendam untuk anaknya. Jadi sekarang, jika harus mati bagi dia juga tidak apa-apa. Dia mau ikut anak, pada waktu itu Inspektur Oh mengatakan yang sebenarnya. Johan adalah dalangnya sekarang ada cukup bukti untuk membuat anak itu harus mengaku. Ketika Yolim mendengar berita itu, dia mematikan teleponnya. Melihat foto anak di HP, dia pegang pisau masuk ke dalam tempat sekolah. Ketika Inspektur Oh sampai ke tempat sekolah, di atap gedung Johan sudah dinikam sekali. Inspektur Oh mengambil pistolnya dan menyuruh Yolim untuk meletakkan pisaunya. Johan langsung minta tolong. Yolim sekarang hanya ingin dengarin kata-kata minta maaf dari anak ini. Tetapi dia wajah tebal tak tahu malu. Tidak ada hubungannya denganku, meninggal karena bunuh diri. Diam, bacot. Yolim sangat putus asa setelah mendengarnya, dia ingin secara pribadi untuk membunuh bajingan ini. Tetapi pada saat itu Inspektur Oh melepaskan tembakan. Yolim jatuh dalam genangan darah, tidak bisa bangun lagi.
Yang menyedihkan adalah bahwa film ini didasarkan pada peristiwa nyata. Hukum Korea mengatakan untuk melindungi anak di bawah umur. Tetapi dalam kasus anak di bawah umur, mereka tidak dilindungi oleh hukum. Film ini mencerminkan banyak sisi gelap punya manusia. Apa yang putrinya harus lalui, kita hampir tidak bisa membayangkan. Oke, video berakhir di sini, sampai jumpa semuanya.